Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda. Menyambung pengajian kemarin lah, nomor 5 masih kita membicarakan tentang muntiara tauhid lah. Dengan hati juga dapat mempergunakan pengenalan terhadap Allah. Ini istilah almarhum Guru Jana Ramli Bati-Bati dari Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mencapai ma'rifat yang paling bermanfaat. Berzikir rukuk hanya dengan zikir rukuk. Syaratnya pelan. Syaratnya bizamanin tawil, dengan masa yang lama. Paling kadang almarhum Guru Jana Ramli Bati-Bati 20 menit. Ada kita lagi pagi itu paling-paling 5 menit. Hendak lawas-lawas. Ampian bisa sampai jam 8 kan. Jam 9. Mana hendak kasih itu kemari pulang. Ini masing-masing di rumah ya bawa-olah lah. Bawa-olah di sini bawa jadwal. Istilah orang Maripan, penentuan berapa menit kita berzikir wukuf. Zikir wukuf ini syaratnya kedua, pejamkan mata, tutup mulut. Kalau perlu nih ilatan nih sudah jarang tumbukakan ke langit. Supaya apa? Supaya zikir di dalam nih mesra mana. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, wallahu muhitun. Ini Al-Quran menerangkan. Wallahu muhitun, supaya mesra juga. Nah, pada sekalian alam di sini alam rohani sampai ke alam jasmani. Ini tujuan daripada muntiara tauhid, supaya keimanan ada hanya Allah, keyakinan ada hanya Allah, perasaan bersama Allah, pandangan juga ada hanya Allah. Ini yang dimaksud dengan hati juga dapat mempergunakan pengenalan terhadap Allah. Nah iya, jangan zikir rukuk. Nah, ini peninggalan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan masanya panjang. Kalau kami dulu lah habis sholat isya nih disuruh sidin zikir rukuk. Apa jam 11 tuh paling kada disertakan. Ada sampai jam 2 disertakan. Diistirahatkan ulajanang tuh lah. Tapi kita bapak masih muda tuh gagah aja lagi tuh, pegang masih cektor aja lagi. Ini kan jangan coba-coba, enggak sakit lah, apa sakit lah ya kalau. Habislah dengan mengingat Allah di hati, terbuka hijab hati. Lemah terbukalah isi hati kita yang senantiasa mengingat Allah. Karena Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya pada batin hambanya Allah. Jadi Tuhan menyatakan dirinya, tapi jangan mu'alim syukur dengan menyatakan namanya atau dengan menampakkan namanya Allah pada batin hambanya.
Itu maksud ayat ini amantu bi rabbikum fasma'un. Dengarkan enak. Seandainya kada terdengar oleh kita di hati Allah, diulah-ulah diulah-ulah. Mau ulah-ulah ngarang nyusah ikhtiar bahasa agamanya kan, bahasa kitanya diulah-ulah mau kada diulah ada harapan jadi. Kamu hendak malah kursi aja mau kada diulah ada harapan jadi. Diulah-ulah barang aja potongannya kayak apa. Yang penting jadi kursi. Namun hendak halus, gawiannya kan caranya tadarruk, ambilna ya Allah tadarruk aku ya jangan menganjana. Pastami bisyiri qalbi bima yuha. Artinya dengarkanlah rahasia hatimu. Rahasia hati ialah sebenarnya hati selalu ingat. Karena Tuhan menampakkan namanya Allah di dalam hati hamba-hambanya. Dalam hati kita ini ada henti-hentinya. Cuman kita kadang mendengar karena tertutup dengan hati sebuah daging. Tapi kalau sering-sering kita berzikir di hati, lemah hati, saya terdengar sehingga terdengar rahasia isi hati kita. Nah, itu caranya lah. Mengapakah kita tidak mendengarnya? Dari itulah dianjurkan ingat di hati dalam kurung Allah. Dianjurkan kita ingat Allah agar terbuka isi hati sebenarnya hanya Allah. Ada juga mengejar ma'alim syukur di isi hati hak ada juga. Ada juga mengisi hati yanur ada juga. Ya terserah dari zikir hati kita. Zikir kita Allah berarti Allah di dalam isi hati kan. Kalau kita pakai zikir khos atau zikir khusus, ya hak berarti dalam hati hak aja. Kalau kita pakai zikir hakikatnya nur berarti dalam hati nur aja itu. Almarhum Haji Suhaimi ini meninggalkan jadi memperkatakan zikir hakikatnya nah. Menjadi cipika dan yang lain lah. Iya cukup. Namislah. Kepercayaan. Ini hikmahnya nih. Kepercayaan hanya Allah. Keyakinan hanya Allah yang ada. Sehingga panabillah. Orang itu dikatakan dengan panabillah. Dan sampai ke baqabillah karena asyiknya. Ini bila dengan masa panjang lah, masa panjang di sini misalnya sejam, apalagi sampai 2 jam kan timbul asyik. Atau karena kecintaan kepada Allah menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan. Karena asyik, lalu kecintaan ini timbul lawan Tuhan. Terbuka mata hatinya, terbuka isi hatinya. Bertambah lagi tuh, bisa ada sadar lagi kita bisa sampai setengah malam, berarti jam. Setengah malam sudah bisa lewat dari setengah malam kada masa kita. Nah, 6. Dengan akal pikiran sempurna pengenalan terhadap Allah. Bisa juga dengan menggunakan akal pikiran atau dengan musyahadah bisa juga. Musyahadah ini pandangan nah ada hanya Allah. Tapi jar almarhum udah aja alhamdulillah kada mungkin pandangan kita nah ada hanya sebelum kita menjalani zikir wukuf. Kalau sudah kita berhasil menjalani zikir wukuf dengan sendirinya pandangan nah ada hanya Allah. Nah ini untuk menyempurnakan ma'rifat. Maksudnya dengan musyahadah billah. Musyahadah dengan Allah. Pertama, ayu syahida alla yara fil wujud illallah. Ini yang pertama. Bahwa mandang atau bahwa tidak melihat yang ada hanya Allah
di pandangan orang yang sempurna makrifatnya. Fala yara nafsahu illa wujudillah, maka tidak melihat akan dirinya melainkan ada dirinya dengan adanya Allah. Pandangannya. Wala yara fa'ilan fil haqiqati illa fi'lallah, tidak melihat orang yang memperbuat melainkan perbuatan Allah. Pandangannya. Walam yara nafsahu likaunihi mustaghriqan billah, dia tidak melihat dirinya karena keadaannya tenggelam dalam perasaan dengan Allah. Ya sudah. Kana faniyan billah, dia fana dengan Allah. Innahu fana an ru'yati nafsi wal khalqi illallah. Dia fana dari melihat dirinya dan dari melihat makhluk yang lain selain Allah yang ada. Ayusyahida bitariqil kasbi, bahwa musyahadah dengan jalan kasab, dengan terbuka hijab, terbuka dinding sudah, terbuka pandangan sudah. Ija kusifal haqqu lahu kama huwa alaiha, apabila dibukakan ada yang sebenarnya bagi seseorang, dibukakan nih adanya yang sebenarnya bagi seseorang seperti di atas, sudah mujadiha bihaqillallah, tidak ada hanya Allah. Famay yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahul Islam, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah daripadanya, Allah bukakan dadanya bagi Islam, selamat dirinya dari kezaliman kesyirikan. Buka hati dan pikirannya nih. Nah, ini namanya muntiara tauhid untuk mencapai makrifat. Barsi soal ibadah. Di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah namanya Barsiso. Doanya dikabulkan. Banyak orang yang datang mohon doa sembuh mereka dari sakitnya. Hebat Barsiso. Jangankan Barsiso, murid-muridnya pun demikian. Iblis memanggil setan. Siapa yang dapat menyesatkannya? Ditawari oleh iblis, siapa yang dapat menyesatkannya? Berkata iblis dari bangsa setan, aku yang akan menyesatkannya. Jika tidak dapat menyesatkannya, aku bukan golongan kamu. Ujar iblisnya. Kata iblis, silahkan lakukan. Pergi iblis ke rumah raja Bani Israel. Raja itu punya anak perempuan cantik, duduk di samping ayahnya dan ibunya bersama saudara-saudaranya. Dimasuklah iblis. Terkejut mereka, akhirnya seperti orang gila, dimasuk. Beberapa hari kemudian datang iblis berupa manusia. Ini jin bisa berupa manusia. Ngarannya Qudratut Sakul namanya. Ini jin Qudratut Sakul makanya. Nah. Bisa berubah bentuk. Bisa jin berupa ular, bisa berupa binatang, bisa lah. Jadi anak raja tadi seperti orang gila, dimasuk oleh jin. Berapa hari kemudian datang iblis berupa manusia. Iblis berkata, jika ingin sembuh, maka ke tempat pendeta Barsisa, dia akan menyembuhkannya. Mengejar iblis tadi. Pergi mereka, sembuh dari penyakitnya. Ini permainan iblis nih kan. Permainan jin kayak itu juga. Ini bahaya, jangan terlena dengan jahirnya seseorang untuk nolak. Kalau jahir nampaknya seseorang lah.
Ya bisa aja jin membantu seakan-akan budaya keramat, padahal bukan keramat. Itu bisa terjadi dalam alim. Tidak lama datang penyakitnya, mbak sudah sembuh di kadlawas, datang pulang iblis merasuk, ibrit merasuk. Datang pula ibrit, jika ingin sembuh semua tinggalkan dia di sana, suruh tinggalkan aja, biar aja diobati oleh Barsisa. Pergilah mereka ke sana, mereka tinggalkanlah di sisi pendeta Barsisa. Barsisa terus menerus sembahyang dan puasa. Duduklah Barsisa memberi makan. Lama kelamaan memandang kepadanya, melihat mukanya dan badannya yang belum pernah dilihatnya, hatinya jatuh terpesona dan tidak sabar menahan diri. Kemudian terjadilah persetubuhan hingga bunting. Datang Ibrit sungguh, datang Ibritlah, jelas. Sesungguhnya engkau membuntingkannya, ujar jin Ibrit. Dituduh oleh jin Ibrit, engkau membuntingkannya, engkau tidak selamat dari siksaan raja, dan apa yang engkau lakukan kecuali engkau bunuh dan kuburkan di samping tempat ibadahmu. Apabila mereka bertanya, katakanlah sudah mati. Mereka percaya dan membenarkan. Mereka percaya jin Ibrit. Datang jin Ibrit kepada mereka dan berkata pendeta yang melakukan ini gawean sandiwara nih lah, bahaya benar. Kamu kadang-kadang kita selalu bisa percaya. Datang raja dengan tentara-tentaranya ke rumah pendeta, menabuk kuburnya, maka mereka dapatkan terpotong lehernya, ditahanlah Barsisa dan disalib. Datang pula jin Ibrit kepada Barsisa, aku yang menyelamatkanmu jika engkau sujud kepadaku. Barsisa ini kan ada jalan lagi nih, anak selamat. Barsisa berkata, bagaimana aku sujud kepadamu sedangkan aku dalam keadaan begini? Cukup hai Tuhan, dengan isyaratkan kepala. Sujudlah Barsisa Bani Israel. Sujudlah Barsisa Bani Israel kepada yang lain daripada Allah. Mati kafirlah Barsisa. Firman Allah, kama sali syaitan ilqal insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Seperti syaitan berkata kepada manusia, berpalinglah kamu dari Allah. Ketika berpaling dari Allah, syaitan berkata, aku berlepas dari kamu. Ini menggoda aja. Sudah kita kada ingat, hanya bukan di sana. Paling-paling disuruhnya setan yang lain pulang. Pina koyo setannya. Aku takut dengan Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi iblis. Ini adalah misal mereka yang tidak meyakini adanya Allah. Mereka tidak memandang yang wujud, tidak memandang yang wujud hanya Allah. Mereka menggantungkan keselamatan kepada selain Allah. Mereka yang keimanannya terdinding, keyakinannya juga terdinding. Ibadah bukan menjamin hanya kesempurnaan iman kepada Allah dan Rasulnya, dan beribadah melengkapinya. Firman Allah, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Serahkanlah, pandang hanya yang ada jika kamu ingin menjadi orang mukmin. Kenapa nih yang ada kan ada buncunya lah. Serahkanlah, pandang hanya yang ada. Jika kamu ingin menjadi orang mukmin. Ini kisahnya nih biar pandai aja lo. Dua makom. Makom ini ada dua sebenarnya lah. Jalan untuk mempermudah agar jangan menjadi bingung.
supaya sempurna diri juga sempurna ma'rifat. Disimpulkan bahwa makom ada dua. Ini tujuan supaya sempurna diri dan sempurna ma'rifat. Makom ada dua, pertama makom hakikat, kedua makom ma'rifat. Jadi kalau hendak memperinci kayak ini, nah ini belajar memperinci. Aku memperinci nih. Kutulis kena karang, bingung orang, tapi orang membenarkan. Keperinci seorang aja. Dia kata saya, tapi orang menyalahkan sulit. Al-Maqab ini tangkasimu ala kismain. Nah, jadi ini namanya ala kismain. Jadi makamnya terbagi kepada dua. Jadi al-awalu. Nah, ini kalau hendak caranya nih. Awalu makamul hakikat namanya. Nah. Wasani makamul ma'rifat. Nah, ini nah. Makam ini terbagi ada pertama makam hakikat, kedua makam ma'rifat. Nah, hanya soal jelaskan kepada kami bagaimana ini maksud makam hakikat. Jawab, makam hakikat ialah kedudukan diri pada hakikat. Maka diperlukan pengenalan kepada hakikat diri. Makam di kedudukan diri pada hakikat. Maka diperlukan pengenalan kepada hakikat diri. Pengenalan kepada hakikat diri artinya sebenar-benar diri, itu yang paling diperlukan. Satu, hakikat diri artinya sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini katakan makam hakikat, mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita daripada Nur Muhammad. Kemarin sudah dijelaskan. Minnya ini nak kita ulang balik, minnya ni nak minuri Muhammadinnya ni nak. Nah perlu minuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, minnya ni bukan milik tabid, ni milik ibtida. Nah, kalau milik ibtida bahwa diri Muhammad bukan dari, yaitu Mu'alim Sukun mengatakan minnya ziyadah. Ziyadah ini tambahan pentasi aja. Kalau dikatakan minnya ibda atau min ziyadah, berarti diri kita Nur Muhammad bukan dari. Nah, kayak itu caranya tuh. Lalu kita meyakini, merasakan pasti mesra. Itu kan bisa kada. Kalau dari ini yang kada paham, kada mengerti bahasa. Ada ziyadah kan, ada litabid, ada liib. Jadi itu yang perlu jalan. Di dalam kitab Zadul Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Palembang yang diperbanyak oleh Guru Sumpur, minnya itu dikatakan min ibtida. Kalau malam syukur kada tertulis. Kalau ada kitab tertulis nih. Jadi belajar dan saya tamat di Mekah. Dia mengatakan minnya ziyadah. Mau kalau tambahan nih kan berarti fantasi saja, pemanis saja. Artinya kalau orang kita mendalami, yanang daripada Nur Muhammad belausan. Langit dan bumi daripada juga kan, daripada Nur Muhammad. Mau lebih memakai langit dan bumi kan. Bumi dicangkul-cangkul. Apa ya Allah. Nah ini yang perlu kita ketahui lah. Baik, sudahlah. Jadi hakikat diri, arti hakikat sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri adalah daripada Nur Muhammad. Sebenar-benar diri Nur Muhammad. Karena kau pakai kaidah yang nyata aja nih. Ada memakai tafsir. Nah, itu bedanya. Boleh juga diartikan dengan asal kejadian diri. Mengenal asal kejadian diri. Asal kejadian diri sebenarnya pada hakikat daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk daripada juga buat lagi. Itu memang sengaja kayak itu mengartikan aku.
Padahal sebenar-benar diri pada hakikat Nur Muhammad itu tegas gitu kan. Atau juga boleh dikatakan jalan wasilah pada Nur Muhammad SAW, ini jalan wasilah Nur Muhammad. Dinamakan jalan wasilatul muqarrabin. Jalan Nur Muhammad ini jalan wasilatul muqarrabin. Artinya jalan mendekatkan diri dengan diri Tuhan yang suci. Jalan Nur Muhammad jalan mendekatkan diri lawan diri Tuhan yang suci dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Jadi ujar Tuhan, artinya hai mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepadanya dan carilah kepada Allah wasilah. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Wasilah kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya jalan wasilah karena Nabi kita orang yang terdekat dengan Tuhan. Rahasia Nabi adalah Tuhan yang sebenarnya. Jadi rahasia Nabi kan lain. Jadi kalau orang Bari hak ta'ala. Nah, rahasia Nabi itu orang Bari mengatakan hak ta'ala. Itu bahasa aja juga. Apa arti hak ta'ala? Nang sebenar-benar nama tinggihan orang Bari kayak itu supaya mantap lah. Supaya mantap itu hak ta'ala aja orang Bari. Nang sebenarnya ta'ala nang maha tinggihan orang Bari mantap lagi pada orang Bari ini kan. Ketika yakin orang bahasa orang itu mantap artinya. Jika tidak berwasilah dengan Nabi, siapa Tuhan kita? Tuhan yang lain daripada Tuhan Nabi lah jadinya segera jahanam. Kalau kita berwasilah anak lawan Nabi, maksudnya menghubungkan di lawan Nabi, rahasianya kada lain. Kalau kita kada berwasilah itu bertuhan siapa kita? Bertuhan lain daripada Tuhan Nabi ya lagi yang lain. Pada kafir lagi juga jahanam. Ini perjalanan orang Bahari kayak itu. Maka banyakkan orang Bahari pakai jalan sebenar-benar atau pakai jalan wasilah. Karena salah satu dari jalan mendekatkan diri. Dan rahasianya kada lain daripada Tuhan yang sebenarnya lah. Hadis kutsi al-insanu sirri wa ana sirhu. Manusia itu tempat aku berrahasia, ini ujar Tuhan. Dan aku rahasianya itu manusia. Maksud dengan insan di sini adalah insanul kamil. Ini sudah dijelaskan semalam lah. Jadi maksud di dalam hadis al-insan di sini insanul kamil. Manusia yang sempurna lah. Insan kan terbagi pada 3. Insan basyariah. Itu sudah dijelaskan. Insan yang dari Adam. Nah ketiga insanul kamil. Kalau hendak menambah satu lagi insanul kamil mukamal, boleh aja menambah. Nah ini menurut kaidah nanti insya Allah akan diserahkan orang lah. 2. Insan kamil artinya manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu manusia yang terjadi dari diri. Yang terjadi dirinya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempurna manusia seseorang mukmin jika kemukminannya tidak ada hubungan dirinya dengan nama Tuhan dalam kurung nur dan juga jika tidak ada hubungan dirinya dengan nama Nabi dalam kurung Muhammad. Kesimpulan bahasa pada hakikat adalah Nur Muhammad. Jadi ini maksud dengan insan al-insanu siri sini. Ini kan ini hadis kursina al-insanu siri wa ana sirhu. Nah, aku bisa dulu jarah kalau ada kebati-bati maksudnya 9 buah mobil kan ingat lagi tahunnya tuh aku. Masuk
Haji Sa'rani orang negara. Entah waktu aku kan malam Senin lupa 2 beliau ini 11 kali kada salah bijajah ilmu nih. Tapi lain-lain kan ke 11-nya tuh ada samanya aku jadi bingung. Kok akal ya, aku baik ke mati-mati. Melawan ini kalah aku. Karena perguruannya kan ketua majlis apa dah yang ketemu sama, kalah aku ya. Tapi aku tahu bahwa itu lain kan. Ada benar bentuknya. Jadi ini banyak tiba-tiba ini dikeluarkan dari 11 gitu tadi. Heran guru aja nak. Jadi jangan Muhammad guru aja ingat hadis qudsi. Jadi jar Tuhan al insanu sirri wa ana sirru. Ini jangan ditambah nih, jangan dikurang sih dia. Kalau kita tambah kita harap pada Tuhan sih. Mengurangi harap pada Tuhan. Ada harap pada Tuhan kita sebagai makhluknya. Nah, jar beliau kayak itu dulu. Al insanu sirri wa ana sirru. Artinya manusia itu tempat aku berrahasia. Ini jar Tuhan karena diskusinya. Nah, tadinya mahal sirri di sini nah. Manusia mahal sirri. Wadah aku berrahasia. Bahasa Banjar tempat aku berrahasia. Wa ana sirru ini taukid dan aku rahasianya itu insan. Nah, tinggal lagi ujar beliau mengartikan insan di sini. Ya, ada 3 ujar beliau. Pertama, insan basyariah. Nanti bentuk dari bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, otak. Nah, itu insan basyariah ngarannya. Insan basyariah ini yang memerlukan kebutuhan hidup aja. Itu insan basyariah tuh. Nah, ada lalu iman nang hendak ke sana tuh nah ada lalu. Adalah orang kata banyak kan pada tahu tuh. Lihat di Banjar tuh. Mungkin di sini juga kayak itu juga banyak kan. Hidup aja dipikirkan. Ada yang mikir segar ke sana tuh banyak tuh, ada sedikit kan. Nah, yang kedua insan Adam, manusia yang dari Nabi Adam kan dari tanah, dari apa air. Nah, ditambah oleh para filsufan dari api dan maksud daripada insan di sini ya insanul kamil jar beliau. Nah, insanul kamil. Nah, gitu. Nah, ini maksud dengan insan ini insanul kamil. Manusia yang sempurna dirinya terjadi daripada nur. Nah, kayak ini. Amun diri lain daripada rahmat, bukan Tuhan rahasianya hantu di sini aja. Istrinya hantu aja langsung. Ya kan? Amun diri lain daripada rahmat hantu jadi rahasianya kayak itu. Ya soalnya hadis kursi. Benar apa kata? Memang benar. Mula-mula Allah jadikan asalnya Nur Rahmat. Nah, alam belum ada rahasia. Nur Rahmat tuh ya nang jero bari hak ta'ala nang sebenarnya nang maha. Ini Nur Rahmat kayaknya nyembah hak ta'ala. Ini kadang masuk kamus kan ada hak ta'ala mudinahu bahkan dibaca hak ta'ala gitu Bang. Itulah orang bari hebatnya meyakinkan lawan anak cucu tau. Hak ta'ala tuh nang sebenarnya nang maha. Jadi cara guru aja kalau benar-benar di Muhammad jangan dicari Tuhan karena sudah jadi rahasia. Mencari Tuhan kan ke Mekah kada terdapat, ke Madinah pun kada terdapat. Kan telah 600-an kali berumrah, berapa puluh kali berhaji sampai beberapa kali berhaji. Anak meninggal lucu juga kan. Takkannya kada bertakon nun aku kan. Sampai minta tabak enakan nun aku. Ini yang dia beranya nang kalau sudah diri Nur Muhammad aku rahasianya jatuh. Amun lain daripada Muhammad hantu rahasianya tuh. Karena waktu di alam Nur Muhammad belum ada hantu ya Allah. Nah kayak itu aja guru haji yang beri paham ya Allah.
Kalau kita kembali kepada asal diri daripada Nur Rahmat. Ini alam ini belum ada. Kadada hantu, iblis kadada, kadada malaikat kadada, jauh lagi manusia. Siapa rahasianya? Dan sudah menjadi kenyataan tain awal kan. Bahasa Nabi Nur Rahmat tain awal sudah. Itu yang yakin jadi Nabi. Jangan keluar dari itu. Siapa nanti empati guru jangan. Nyatakan indahnya di sini jadi. Mati namanya, kada percaya tabuk kuburak sini. Wah ini sini gitu udah cara beliau tuh udah sewangi. Ada orang jangan mau dipetaros kayaknya aja di nam, kayaknya aja kita sini. Jadi wani gitu. Punya kurang-kurang suruh sini lading, sodok aku sini. Tuh kerajaan. Hati orang takutan lah. Kayaknya aja sih. Apabila bayang ikan dalam marifat bilang bayang ada sempurna ini kan. Bila kadang bayang sempurna. Kamu kan dulu aku ulun 2002. Tapi ini kadang nyarak tapi kelihatan bayang. Nang jalan marifat nang Allah Musa itu kadang bayang kau. Nah aku Nur Muhammad sih. Ada bayang, ya nang minta ampun. Nabi kita membayang lah, karena cahaya mata ini kena bayang. Nah ini dikatakan al-insanu siri, manusia itu tempat aku bahagia. Yang dimaksud insan ini insanu kamil. Yang dimaksud insanu kamil manusia yang terjadi daripada Nur Muhammad. Kalau diri Nur Muhammad, aku rahasianya jatuhan. Namun diri lain daripada Nur Muhammad, hantu rahasianya. Jadi haji sarani nih. Asalnya kan bertate aku nih. Aku bertate di depan Maria, kota Madia di sini nah, kepala itu deh ini. Aku bertate guru. Pasti di depannya pindah kan ke mobil lain. Aku kan anak berguru lain lagi napas yo udah mati aku. Kejadian berguru kemana-mana tadi. Nggak ada tahu. Selok blok nih ya Allah. Ini nakanya nyaman aku melihat nakanya kuat. Kadang-kadang ini sudah terus terang aja lah supaya jangan kesalahpahaman mencapai hakikat diri itu nah. Habis sudahlah sambungannya lagi. Nah pada bagus ya. Ketiga sampaikan pasal tafsir ayat nawaftahu ilaihi wasilah di atas lah. Tafsir ayat wabtagu ilaihi wasilah amarahu ayat tubul wasilah liyataqarrabu ilaihi wa bi anbiya'i wa awliya'i wa bil a'mali sholihat. Allah yang memerintahkan mereka yang beriman dan yang bertakwa dengan berwasilah. Jadi wasilah ini perintah Tuhan. Nah, artinya bukan hanya beriman dan bertakwa saja diperintahkan Allah dengan wasilah. Sebenarnya dalam berwasilah itu biar aja lah. Dan bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah. Semoga kamu beruntung benarnya benar. Menurut ayat tersebut bahwa jalan Allah ada tiga. Pertama beriman, kedua bertakwa kepada Allah, dan ketiga itu sebenarnya kedua lah. Ketiga berwasilah Nur Muhammad. Soal bagaimana pula cara menurut ayat di atas agar kita beruntung juga jelaskan, semoga dapat mengamalkan. Jawab, dengan berwasilah dulu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berwasilah dulu, yakini, rasakan dulu, bujur-bujur diri Nur Muhammad dengan cara mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri Nur Muhammad ini paling utama di sini dulu. Nah, kalau beriman sudah kita mulai lahir karena kedua orang tua kita kan Muslim. Nah tinggal satu hal lagi, ibadah atau takwa kan. Jadi jalan gurunya beribadah normat apapun bentuk ibadahnya. Ini istilah bahasa sini. Amun nang beribadah lain daripada Muhammad kada payu di sini. Itu istilah bahasa beliau. Nah lihat tafsirnya apa benar kada.
Nah, inilah. Nah, jangan bersilah dulu dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan cara mengenal sebenar-benar diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kita harus mengetahui diri kita sebenarnya. Diri sebenarnya pada hakikat daripada Nur Muhammad. Kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa diri ini Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan terasakan bahwa diri Nur Muhammad atau panah di Nur Muhammad. Itu yang pertama benar. Hanya kedua, sesudah itu bertakwa kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Maksudnya yang bertakwa dan yang beribadah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilatih tuh. Supaya apa? Nur Muhammad karena dekatnya dan tidak, kan sudah dikatakan ujar sesaman la syai'a aqrabu min nuri Muhammadin bi zatil muqaddasah wa la hijaba bainahu wa baina zatil muqaddasah. Tidak ada sesuatu yang dekat dari Nur Muhammad dengan diri Tuhan yang suci, dan tidak ada yang mendinding antara itu Nur Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Itu manfaatnya dulu, dekat dan kada terdinding. Nah, jadi berkat ada hubungan di Nabi itu jadi terima. Jadi istilah kasarnya jal amarhum burajana, kita bawa silalu Nabi yang kita sorong kehadiran Tuhan kekasihnya. Jangan sorong nama aja memuncul Tuhan ini dia Tuhan kenapa harapnya nah. Amun bawa silalu Nabi astagfirullah jangan ikan yang astagfirullah kalau Tuhan salah astagfirullah kita ya Allah. Tacangang Tuhan juga jangan. Nah istilah bahasa ya Allah kalau itu ikan kayak lagi pacaran tuh lagi kekasih pacaran kita kan kasih kita ya Allah dibungulinya kita minta kirimi duit takut-takut aku aja mengirim jadi belajar salah kekasih itu tetap diampuni oleh Tuhan. Nah, istilah bahasa ini contoh doyo sedikit jangan apa-apa juga yang kesalahan kekasih ya Allah. Bisa jalan. Nah, mana tadi? Ya kan? Ketiga lah. Sesudah itu bertakwa kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Maksudnya yang bertakwa dan yang beribadah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nur Muhammad diri kita sebenarnya. Itu dilatih. Nah, latih. Bagaimana kata kawas itu latih aja. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Itu Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad diri kita lah. Diri yang dekat, diri yang ada terdinding. Nah, insya Allah diterimakan di atas tadi tafsirnya kan wabil amal sholihat lah. Jika tidak begitu maka tidak sesuai dengan ayat di atas. Tidak bisa kita sendiri, kita tidak bisa kita sendiri tanpa ada ayat Allah atau tanpa perintah Allah. Semoga beruntung dunia akhirat. Pertama makam hakikat. Nah sampai di sinilah. Pemanggah juga makanya ngalih menolak. Mudah-mudahan ada manfaatnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Watal lagi yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anfa'na dalam tanah alimna wa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.